Sehat, Pak. Sehat, Teh. Alhamdulillah. Mantap lah. Tepang dayanya apanya di dianya? Sering tepang. Mohon. Dunia lewat dunia maya wae-nya. Duh. Oh, kamari tepang di kemana? Tepang di dunia, di langit. Iya. Ya, awang-awang. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Siap lah. Terima kasih. Kemudian untuk seluruh peserta yang hadir untuk mematikan suara mute karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dihormati Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Jusla Puandi SIP, Anggota Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Hidayat SHIMM, Bapak Ahmad Hidayat Cek. Mohon maaf atas kendala jaringan di kantor Bawaslu Kota Cimahi. Dan untuk pembukaan akan segera kami ulangi kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Jusla Puandi SIP, Anggota Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Hidayat SHIMM, Bapak Ahmad Yasin Nugraha, Bapak Yana Maulana SSYME, Bapak Diar Ginanjar Andi Raharja SPD. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Seta Dewa Nugroho SSTP MSI. Dan yang kami hormati kepada para narasumber yang telah hadir, Bapak Ketua PW GP Ansor Provinsi Jawa Barat, Bapak Deni Ahmad Haidar, Kepala Kementerian Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi, Haji Dudu Rohman, SAG MSI, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah,
Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas izinnya, pada hari ini akan berlangsung acara webinar pengawasan partisipatif bagi santri dengan tema Jihad Demokrasi Kaum Santri dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Hari Kamis, tanggal 30 September 2021. Diawali dengan mendengarkan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan Mas Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar pengawasan partisipatif bagi santri oleh Bapak Ahmad Hidayat SHI MM. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para pimpinan Bawaslu Kota Cimahi yang pada kesempatan hari ini hadir, Bapak Ahmad Yasin Nugraha, Bapak Yana Maulana, yang kami hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Kemenag Kota Cimahi yang alhamdulillah pada kesempatannya sudah bergabung di Studio 2 ya, di via Zoom. Bapak Haji Dudu Rohman SAGMSI. Yang kedua narasumber berikutnya Pak Denny Ahmad Haidar dari PWNU PW GP Ansor Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda pengawasan partisipatif bagi santri di Kota Cimahi. Ya, kami informasikan bahwa agenda pengawasan partisipatif ini adalah agenda kedua yang kita lakukan dalam rangka tugas pokok fungsi kita sebagai lembaga pengawas pemilu, yaitu salah satunya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi kita bersama dalam menyongsong pemilu di tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema Jihad Demokrasi Kaum Santri dalam pengawasan pemilu partisipatif di Kota Cimahi. Bersyukur hari ini di Zoom sudah hadir kurang lebih 100 ya. Ada via YouTube juga, terus Facebook Live karena keterbatasan Zoom kita. Tapi alhamdulillah antusiasme para santri di Kota Cimahi ini cukup baik untuk sama-sama merenung kembali terkait perjuangan kaum santri, khususnya perjuangan umat Islam dalam mengisi proses kemerdekaan kita ini ya. Dan kegiatan ini terselenggara sebetulnya dalam rangka HUT Bawaslu Kota Cimahi yang ketiga, sekaligus mungkin menyambut Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini membangkitkan kembali giroh para santri dalam mengisi pembangunan. Ya, karena kita ketahui bahwa hari ini proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan begitu lama. Ya, dan bentuk kedaulatan rakyat itu diimplementasikan dalam proses pemilu ya. Dan proses pemilu yang akan kita laksanakan sungguhnya tidak akan bisa sukses berhasil langsung umum bebas rahasia tanpa peran kaum santri ya. Dan seperti kita tahu kalau kita buka literatur Islam, terutama buku Prof. Ahmad Mansuri Surya Negara ya, yang begitu detail menggambarkan bagaimana peran santri dalam merebut Indonesia dari tangan penjajah. Dan tentunya hari ini setelah direbut Indonesia sudah ada, proses pemilu berjalan, kami kembali mengingatkan lah ya, untuk sama-sama meningkatkan giroh kita bersama, semangat membangun semangat kembali dalam menyukseskan pemilu 2024 di tingkat Kota Cimahi ya. Walaupun pemilunya mungkin masih 24 ya, masih tahun 2024, tapi minimal hari ini kita merefleksi ulang lah ya pemilu 2019 kemarin, memproyeksikan 2024, dan saya yakin betul bahwa kaum santri ini tidak bisa dipandang sebelah mata lah ya, bisa berkiprah dimanapun kapanpun, dan tentunya ini sejalan semangatnya dengan
kitab suci Al-Quran, Al-Hadis, ya ada banyak lah, ada banyak literatur, ada banyak ayat tuh yang menyebutkan bahwa kenapa kita menyebut jihad demokrasi, ya. Dan minimal dalam memilih proses pemimpin, ya standar utama kita mungkin di umat Islam, kepemimpinan Rasul ya staf lah ya, sidik, amanah, tablik, fatonah, itu jadi ukuran. Sehingga ke depan minimal proses partisipasi pemilu yang dilakukan kaum santri tidak hanya sekedar memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan duduk baik di legislatif maupun eksekutif, tapi juga ikut melakukan proses pengawasan pemilu supaya sesuai dengan tujuan pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, nanti mungkin selebihnya akan dibahas oleh para narasumber untuk menggali lebih detail sebetulnya di manakah peran kaum santri dalam proses pemilihan umum. Ya, dan selamat datang pada para peserta. Selamat bergabung, selamat merefleksi dan menikmati acara ini. Dan kami juga atas nama Bawaslu Kota Cimahi mohon maaf apabila dalam proses diskusi ini ada kekurangan, ada kendala-kendala teknis karena kita via daring ya. Sejatinya mungkin kalau luring, kalau via langsung kita lebih maksimal, tapi itu tidak mengurangi kehidmatan kita dalam ikut sama-sama mengikuti acara ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Selamat menikmati acara ini dan mungkin nanti ada sambutan berikutnya. Dari saya mohon maaf. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hidayat telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Yana Maulana SSY ME, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Ahmad Yasin. Yang saya hormati Kepala Kemenag ya, Kota Cimahi, Pak Kiai Wilujeng Sumping, meskipun di daring. Selanjutnya Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Jawa Barat yang saya hormati Wilujeng Pangersa, serta para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Cimahi, juga berikut santri, santriwan, santriwati gitu ya yang ada di Kota Cimahi yang berkesempatan hadir di acara webinar ini yang diadakan oleh Bawaslu Kota Cimahi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang kali ini meskipun Cimahi sepertinya turun hujan, di Bawaslu Cimahi turun hujan, tapi kita bisa melaksanakan acara ini. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'itnya, dan umatnya yang senantiasa taat tumut menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu sekalian, acara ini merupakan agenda dari Bawaslu Kota Cimahi, di mana sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya bahwa Bawaslu itu memberi pengetahuan, memberi wawasan kepada
masyarakat gitu ya, masyarakat terkhusus di Kota Cimahi ini gitu. Nah, kali ini Bawaslu mengikut sertakan santri ya dari pondok pesantren untuk turut serta bahwa demokrasi gitu ya yang dibangun di negara kita itu sudah menjadi konsensus kita bersama ya, termasuk para ulama gitu ya, para santri gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa menurut sejarah gitu ya, menurut sejarah bahwa Indonesia ini bisa merdeka itu peran santri itu sangat berperan gitu ya, sangat menentukan sehingga Indonesia bisa merdeka ya di berbagai belahan di penjuru Indonesia ini gitu, dengan kata-kata jihadnya tadi ya, sehingga dia bisa mengorbankan bukan saja hartanya tetapi jiwanya juga dikorbankan demi kemerdekaan Indonesia ini gitu. Nah, dalam kesempatan ini gitu untuk meneruskan perjuangan para ulama kiai dahulu gitu pada zaman kemerdekaan. Nah, karena kita bukan masanya perang gitu ya, tapi kita dalam demokrasi ini. Nah, sebentar lagi gitu ya ada Pesta Demokrasi 2024 gitu. Meskipun hitungannya masih 2 tahunan lebih, tapi itu tidak akan terasa gitu ya, tidak akan terasa. Terbukti sekarang sudah rame gitu. Bagaimana di setiap jalan itu ada baligo-baligo yang besar dan yang kecil gitu. Nah, itu tandanya untuk demi nanti 2024. Nah, kita sebagai santri jangan sampai menjadi objek di Pesta Demokrasi ini, tetapi harus menjadi subjek gitu ya, menjadi penentu, pelaku. Dan memang di setiap pengalaman Pesta Demokrasi yang sudah itu seringkali santri itu di pondok pesantren dijadikan sasaran utama karena tahu bahwa pondok pesantren ini mempunyai suara yang luar biasa, yang banyak, bisa menentukan. Makanya para partai politik, caleg dan lain sebagainya, peserta pemilu itu seringkali PDKT istilahnya ya, pendekatan kepada pondok pesantren. Nah, itu niatnya ya walau alam gitu. Yang jelas setiap ada pemilu itu pasti yang didekati itu adalah kiai, ulama, pondok pesantren yang notabene mempunyai mempunyai jamaahnya gitu yang banyak. Nah, jadi dalam kesempatan ini gitu Bawaslu Kota Cimahi ingin memberikan pencerahan kepada para santri gitu, bagaimana nih menghadapi nanti pemilu di 2024 gitu, dan diharapkan bisa membantu Bawaslu Kota Cimahi menjadi pengawas partisipatif, itu intinya. Barangkali nanti untuk lebih jelasnya Bapak narasumber baik dari PWGP Ansor maupun dari Kemenag yang akan menjelaskan secara detail. Demikian sambutan yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yana Maulana SSYME telah memberikan sambutannya. Agar kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Arthur Rahman. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, sejenak kita memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaladikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha min indikal darajat tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawilana fi sakaratil maut wa najatan nar wal afanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nahnu ibaduka wa nalika wa adaka mustadana na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzubika bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur asatidatina wa umur baldatu Indonesia baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan webinar pengawasan partisipatif bagi santri dengan tema Jihad Demokrasi Kaum Santri dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif telah dilaksanakan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan 7 poin tata tertib webinar pada hari ini. 1. ID peserta harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Poin 1 saya ulangi sekali lagi. ID peserta harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi. 2. Peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan selama diskusi dilaksanakan. 3. Peserta diharapkan untuk mematikan suara selama proses diskusi berlangsung. 4. Seluruh peserta yang mengikuti diskusi dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dan pertanyaan singkat. Selanjutnya, moderator akan menyampaikan pertanyaannya kepada pembicara atau narasumber. 5. Pada pertengahan diskusi, link daftar hadir akan dibagikan. Peserta wajib mengisi Google Form pendaftaran serta mengambil screenshot kegiatan webinar yang tertera nama akun masing-masing peserta. Hal tersebut diperlukan untuk administrasi selanjutnya. Untuk poin 5, saya ulangi sekali lagi. Pada pertengahan diskusi,
Link daftar hadir akan dibagikan. Peserta wajib mengisi Google Form pendaftaran serta mengambil screenshot kegiatan webinar yang tertera nama akun masing-masing peserta. Hal tersebut diperlukan untuk administrasi selanjutnya. 6. Mengirimkan hasil screenshot ke kontak person yang tertera di dalam undangan untuk mendapatkan hak penggantian pulsa. Poin 6 saya ulangi sekali lagi. Mengirimkan hasil screenshot ke kontak person yang tertera di dalam undangan untuk mendapatkan hak penggantian pulsa. 7. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Moderator pada kegiatan webinar hari ini adalah Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Beliau menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Cimahi, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak kepada Bapak Ahmad Yasin Nugraha, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati rekan kolega saya di Bawaslu Kota Cimahi, di samping kiri saya ada Bapak Ahmad Hidayat, di samping kanan saya ada Bapak Yana Maulana yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa menemani dalam kegiatan webinar kali ini. Selanjutnya yang saya hormati seluruh narasumber yang pada kesempatan siang hari ini sudah bisa menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami Bawaslu Kota Cimahi. Dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat seluruh peserta webinar bagi kaum santri pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka walaupun kita belum bisa langsung bertatap mukanya, hanya melalui daring, melalui media daring. Insya Allah ke depannya kita bisa bertatap muka langsung tanpa media daring. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kehariban alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku semua, para kaum santri yang pada kesempatan hari ini hadir dan mengikuti webinar ini. Hari ini Bawaslu mempersembahkan suatu kegiatan diskusi daring untuk kaum santri sekota Cimahi yang kami beri tema Jihad Demokrasi bagi kaum santri dalam pengawasan pemilu partisipatif. Mengapa Bawaslu membawakan tema Jihad Demokrasi? Karena sahabat-sahabat tahu semua bahwasannya di tahun 1918 para funding negara ini, para pendiri-pendiri bangsa ini, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur, beliau dengan gagasannya yang brilian mendirikan sebuah organisasi, mendirikan sebuah perkumpulan
yang dinamai Taswirul Afkar atau kebangkitan pemikiran, yang dimana tujuannya adalah untuk membuka pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan santri. Maka beliau-beliau itu para penggagas bangsa ini mendirikan suatu wadah perkumpulan Taswirul Afkar. Oleh karena itu, dengan berangkat dari gagasan tersebut, kami Bawaslu Kota Cimahi dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu dan tentunya mempunyai tugas untuk memberikan informasi, memberikan ajakan, memberikan materi-materi tentang kepengawasan khususnya bagi kaum, agar ke depannya kami khususnya Bawaslu Kota Cimahi ingin mendorong bagi seluruh kaum santri yang ada di Kota Cimahi agar ke depannya tidak hanya saja melek terkait dengan keagamaannya saja, karena santri kita tahu bersama pinter dalam hal agama karena beliau-beliau ini belajar menuntut ilmu agama, tapi kaum santri pun juga harus melek. Di luar sana itu ada politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di hari ini kami Bawaslu Kota Cimahi menggelar suatu kegiatan webinar diskusi dengan kaum santri dengan tujuan untuk mengetuk hati, gitu kan, membuka pikiran para kaum santri agar kedepannya harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang khususnya di Kota Cimahi. Itu sepintas pengantar diskusi kali ini, tentu nanti akan dikumpas habis oleh para narasumber yang tentu narasumber kali ini pun sama, beliau adalah santri-santri yang hari ini sukses dalam bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan informasi-informasi, ilmu-ilmu bermanfaat dan menjadikan giroh para kaum santri ke depannya lebih baik lagi. Oke, yang pertama kita sudah lihat di monitor, sudah standby. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, yaitu beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi, Bapak Kiai Haji Dudu Rohman SAG MSI. Saya bacakan sedikit sekelimat pendidikan pesantrennya, karena beliau pun juga santri. Beliau pesantren di Al-Mubarok, Jalan Ciwaso, Depok. Lalu beliau melanjutkan pesantrennya di Pondok Pesantren As-Salam Cibangun, Sumelap. Lalu beliau melanjutkan lagi pesantrennya di Pondok Pesantren Pasir Bokor, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya beliau juga melanjutkan pesantrennya di Pondok Pesantren Cipawitra, Kota Tasik. Dan terakhir beliau meneruskan pesantrennya dan belajar ilmu agamanya di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Masya Allah, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu yang terhormat Kiai Haji Dudu Rohman. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahabatihi, wa man tabi'a sunnatahu, wa jama'ata min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Bawaslu dan anggota wabil khusus sahabat saya Pak Ahmad Yasin. Siap. Dan juga Pak Yana. Terima kasih Pak Yana ya. Pak Ahmad Yasin. Yang kami hormati para narasumber dan sahabat yang teristimewa, yaitu Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Pak Mas Denny Ahmad Haidar ya.
Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti yang berkaitan dengan webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Cimahi. Dan tentunya kami mengaturkan terima kasih atas undangannya, dan kami juga menyapa para hadirin yang hadir di sini. Saya lihat tadi ada dari PUI, dari ormas-ormas Islam, termasuk juga para anggota-anggota Bawaslu dan dari pondok pesantren, dan juga semua hadir yang di sini melalui tatap maya ya. Walaupun ya hari ini tetap kita dalam kaitan COVID-19 tetap harus waspada ya terkait dengan beberapa yang harus kita lakukan, termasuk instruksi dari para pimpinan kita, yaitu menjaga ya dan selalu memakai masker ya. Yang kami hormati para peserta dan yang kami banggakan semua, berbicara yang berkaitan dengan jihad, tadi karena disampaikan oleh sahabat saya Kang Ahmad Yasin ya. Jadi diberi judul webinar ini bagaimana pengawasan partisipasi bagi para santri terkait dengan jihad demokrasi kaum santri dalam pengawasan pemilu ya. Nah, ini inti dari jihad ini diantaranya ya, kata jihad ini artinya ya bersungguh-sungguh. Dari asalnya itu jahada ya. Jadi bersungguh-sungguh, kita tentunya bersungguh-sungguh atau memperjuangkan yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam menjadikan demokrasi ini menjadi demokrasi yang betul-betul membangun demokrasi yang sehat ya. Nah itu. Nah, mengutip dari ulasan Dr. Alamsyah bahwa Santri Toleransi dan Demokrasi menjelaskan bahwa kita ini kaum santri harus menjadi salah satu garda terdepan ya dalam mengawal dan menggerakkan langkah maju bangsa ini. Artinya partisipasi para santri, tadi disampaikan bahwa santri itu sangat berkontribusi kepada bangsa dan negara. Artinya kontribusi kepada bangsa dan negara ini kita lihat dengan adanya pemerintah memberikan kehormatan kepada kaum santri dengan adanya Hari Santri. Nah, ini dengan membawa nilai yang paling populer di kalangan para santri itu yaitu hubul waton minal iman. Artinya apa yang menjadi kewajiban kita ini yaitu suhu dan diniyah wasuhu dan al-watoniyah. Artinya menjadi saksi yang berkaitan dengan kebangsaan. Artinya watoniyah ya, bangsa kita ini. Termasuk juga suhu dan adiniyah. Artinya kita menjadi saksi dalam bagaimana menggerakkan yang terkait dengan nilai-nilai ruh, nilai-nilai ilahi yang menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Nah ini tentunya di tengah maraknya yang berkaitan dengan kaum santri, kita tentu kaum santri tidak terlibat yang terkait dengan bagaimana kita menjadikan negara ini negara yang tidak bertuan ya. Tidak mau kaum santri atau tidak sudi yang berkaitan dengan bagaimana negara ini tidak harmonis. Makanya santri ya harus terlibat berkaitan dengan demokrasi yang sekarang ini berlangsung karena ini sudah menjadi kesepakatan.
Nah, oleh karena itu, jadi tidak aneh kalau kaum santri ini sangat anti kolonial dan sangat loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula saat yang lain, umpamanya gagap dan kaget dengan isu-isu kaitan dengan modernisasi, maka kaum santri sudah terbiasa dengan wacana dan gerakan pemberdayaan perempuan dan kaum marginal. Dan juga kesehatan reproduksi, kesehatan gender, penguatan civil society, termasuk juga hak asasi. Jadi ini adalah bagian daripada bagaimana peran kaum santri di tengah-tengah bangsa kita sekarang ini. Termasuk juga toleransi antar umat beragama. Nah, ini tentunya kaitan dengan toleransi umat beragama juga kaum santri sudah menjadi kebiasaan bahwa kita menjaga keharmonisan dalam bernegara dan berbangsa. Artinya penerimaan kebinekaan dan kebangsaan ini ya tentunya sudah menjadikan kesepakatan kita bersama bahwa tertuang dalam Pancasila. Termasuk di dalam Al-Quran juga sudah diajarkan bahwa kita ini diciptakan yang berbeda-beda, yang bersuku-suku, ya tentunya tidak lain untuk lita'arafu, artinya saling mengenal, saling bertoleransi, saling berkomunikasi. Jadi ini yang menjadi kesepakatan kita bahwa santri tentunya menjadikan nilai-nilai demokrasi ini sudah terbiasa. Kalau kita tentunya pada waktu kita menjadi santri saja, apalagi Kang Ahmad Haidar itu ketua PW itu pasti pernah melakukan yang berkaitan dengan pemilihan rois umpamanya. Nah itu kiai itu sudah mendidik yang berkaitan dengan demokrasi. Mulai dari siapa pencalonan rois, siapa yang menjadi pengikutnya dan sebagainya. Itu juga bagian daripada edukasi pendidikan politik. Makanya ini sangat penting bahwa jihad dalam perspektif yang berkaitan dengan pengawasan atau yang berkait dengan pemilihan umum ini tentunya kita santri harus mampu melawan atau jihad dalam melawan kemiskinan. Nah ini penting. Yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Nah ini. Jadi artinya demokrasi kita ini artinya demokrasi yang tentunya yang penuh dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga juga tentunya jihad di sini juga jihad orang yang tentunya berjiwa mulia. Artinya saling menghargai perbedaan, saling menghargai yang berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, dalam pandangan Imam Nawawi dalam Minhajut Thalibin juga dikatakan bahwa kaitan dengan sering ya dikutip bahwa terkait dengan apa yang menjadi implementasi yang terkait dengan demokrasi kita ya. Jadi artinya penerapan nilai demokrasi di bidang keilmuan, implementasi berdemokrasi di lingkungan pesantren juga sudah terbiasa. Nah ini tentunya di samping demokrasi itu adalah untuk membentuk jiwa santri baik itu di lingkungannya lembaga atau pendidikan pesantren dan juga ini bisa diterapkan di tengah masyarakat sehingga siap menerima berbagai perubahan. Nah tentunya santri dalam jihad berdemokrasi juga sekarang ini sudah terbuka. Mulai dari santri bisa jadi ASN, bisa jadi birokrat, bisa jadi pejabat negara, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, dan mungkin ini harus kita akui
bahwa selama ini santri bisa mampu memberikan yang terbaik, baik itu bersifat di masyarakat, baik lokal maupun nasional. Artinya ini santri ini tentunya harus punya yang berkaitan dengan multidimensi keilmuan. Artinya jadi orang yang betul-betul yang multi, yang berkaitan dengan apa yang dikuasai dalam baik itu berbangsa maupun bernegara. Jadi kita tahu kalau Pak zaman Soeharto itu ada Ipolek Sosbud ya. Jadi ilmu politik, sosial dan budaya itu ya tentunya itu adalah bagian daripada kita karakter santri itu seperti itu. Bisa memimpin, mimpin di majelis taklimnya, mimpin di DKM-nya, mimpin di kampungnya, mimpin di RT-nya. Nah itu. Yang kedua bisa ya yang berkaitan dengan apa yang menjadi sekarang ini keharusan kita ini harus mampu memberikan demokrasi atau yang berkaitan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Makanya kaum santri ini tentunya dalam berjihad tadi apa yang saya sampaikan ini ya tentunya menuju perubahan-perubahan untuk menjadikan kesejahteraan bagi umatnya, yaitu manutun bil maslahah. Ya. Nah, sebagai bagian dari Indonesia, maka kaum santri sepatutnya harus bisa berpartisipasi dalam kehidupan, yaitu berbangsa dan bernegara, termasuk juga berpartisipasi dalam pemilu dan pengawasannya. Artinya peran santri itu karena santri itu mulai dari sinnya itu bisa jadi satrul aurah. Artinya satrul aurat itu ya kita tentunya harus menjaga demokrasi yang betul-betul demokrasi yang baik. Jadi jangan sampai tidak puas, menjadi rusuh, menjadi tidak menerima hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, itu peran santri itu yaitu satrul auratnya, yaitu ada nilai-nilai ruh yang memberikan nuansa-nuansa kedamaian, nuansa-nuansa harmonisasi antara masyarakat dan kita semua. Termasuk juga peran pengawasan dalam pemilu merupakan hal yang sangat substansial ya dalam proses demokrasi. Karena apa? Karena dalam proses demokrasi ini sesuai dengan apa yang menjadi lahirnya para pemimpin negeri ini sehingga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai tugas, wewenang dan kewajiban yang berkaitan dengan Bawaslu. Nah ini kaum santri juga tentunya harus menjadi garda terdepan supaya meningkatkan wawasan masyarakat ini kaitan dengan berdemokrasi. Makanya integritasnya kita tentunya dalam proses pemilihan mengawasi proses pemilu ini kita harus terlibat baik itu proses politik praktis yang cenderung menjerumuskan karena proses politik praktis ini ya bisa memperparah atau memperpecah persatuan kita. Nah makanya kita tentunya Islam mengenal dengan sistem penerimaan rakyat yang disebut dengan beat dan lain sebagainya. Ini juga ya tentunya kaum santri bukan saja apa yang harus dilakukan oleh para kiai, hal yang harus dilakukan, tapi kita juga memberikan bahwa kaum santri itu bisa berdemokrasi. Artinya apa yang menjadi kaitan dengan polarisasi tersebut, tentunya ini santri bisa berperan kaitan dengan bagaimana pola pemilihan dan pengawasan di pemilihan umum ini supaya berjalan dengan baik, damai, harmonis. Ya. Dan ada 3 tugas daripada kita ini, baik itu di Bawaslu, pemilu, termasuk kaum santri. Yang pertama adalah amaro bisodakotin. Artinya kita ini harus menjadi
orang yang penuh dengan kedermawanan. Dalam hal ini santri juga ya dituntut untuk menjadi orang yang dermawan. Artinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, yang kedua amarah bil ma'ruf. Artinya kita harus menjunjung tinggi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada konstitusi, mengajak kepada yang berkaitan dengan hasil kesepakatan apa yang menjadi tertuang dalam undang-undang. Dan yang terakhir tentunya kaum atau tugas daripada santri termasuk Bawaslu juga islahun bainan nas, artinya mengislahkan. Jadi jangan sampai di dalam baik itu pra maupun kondisi dan sesudahnya dalam pemilihan ini tidak boleh ada yang saling dirugikan. Artinya keadilan ini tentunya harus ditegakkan terkait dengan islahun bainan nas, yaitu bisa jadi kita menjadi orang-orang yang pendamai yang berkaitan dengan daripada demokrasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena ada yang lebih senior lagi, itu Ketua PWGP Ansor, mungkin sudah menunggu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama, Bapak Kiai Haji Dudur Rahman, Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi, yang tadi sudah menyampaikan begitu rinci materinya, sangat menarik sekali. Saya sampai tidak bisa menulis, Pak Kiai, saking sangat luar biasa materinya, sangat dalam. Jadi saya cuma bisa nulis 3 saja dari kesimpulan tadi yang disampaikan. Yang pertama, santri itu harus multi segala pokoknya nama gitu kan. Karena memang hari ini santri sudah teruji, ada yang jadi pejabat negara, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, bahkan ada yang jadi kepala Kemenag Kota Cimahi gitu. Jadi luar biasa, santri itu harus multi. Yang kedua, santri itu harus benghar. Santri itu harus sejahtera, gitu kan? Harus sejahtera. Kalau Bawaslu biasa bilangnya santri itu harus mandiri, gitu kan? Harus mandiri, gitu kan? Terus yang ketiga terkait dengan demokrasi, santri itu harus paling depan atau harus jadi garda terdepan dalam hal demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif pemilu yang akan datang di Kota Cimahi dan umumnya di Indonesia. Terima kasih kepada Kiai Haji Dudur Rahman, pemateri yang pertama yang sudah memberikan materinya. Saya mohon untuk jangan dulu keluar dari studio 2, karena nanti tentu sahabat-sahabat santri bakal banyak yang akan ditanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang kedua, narasumber kita ini juga tidak kalah hebatnya. Beliau pun juga santri yang sukses dalam hal bidang pertanian kalau beliau itu. Makanya beliau ngasih data ke saya. Narasumber yang kedua ini adalah Bapak Denny Ahmad Haidar. Beliau adalah pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Barat. Yang uniknya dalam CV-nya beliau tulis, tadi yang sudah saya sampaikan, beliau itu sukses, pekerjaannya tani. Dan yang lebih unik lagi, hobi beliau itu ulin. Gitu. Hobi beliau itu ulin. Terus untuk pendidikan pesantrennya, beliau itu pesantren di Al Fauziah Bunisari Lebak.
terus meneruskan pesantrennya lagi di Pondok Pesantren Sunanul Huda Cikaroya Sukabumi. Masya Allah. Biar tidak panjang lebar dan kita dengarkan, kita fokus materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Ahmad Haidar, Ketua PW Ansor Jawa Barat. Saya persilakan. Kebetulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Hadratul Mukarramun, pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, Anu Karasep, para ajengan sadayana, Al Mukarram, Mama Ajengan Dudu Rohman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, yang KUA-nya paling banyak, itu ada 30. Hadirin santriyin wa santriat, karena ini hadirin semua, tidak ada hadir out, jadi semuanya di dalam Zoom. Luar biasa, santri sudah bertransformasi, juga cerita soal demokrasi, cerita segala macam. Jadi santri tidak melulu kalau misalnya ini transformasi selama 10 tahun ini luar biasa. Yang di depan itu 3 orang semuanya santri semua. Bisa dipastikan itu karena pakai kopiahnya sudah clear lah. Kalau pakai kopiahnya sudah clear berarti ngajinya juga clear. Jadi sekarang santri ngurus demokrasi, santri ngurus birokrasi, ngurus segala macam sudah luar biasa. Ini tentu saja tafaul ke para muassis NKRI, para pendiri negeri ini. Aspirasi terbesarnya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan dari kaum santri sendiri, itu negaranya berbentuk republik. Kita memilih kerajaan karena ternyata di arsipnya rapatnya BPUPKI dan rapatnya PPKI selalu saja mengambil bahwa negara ini itu aspirasi seluruh bangsa Indonesia, termasuk tentu saja yang paling dominan adalah aspirasi umat Islam waktu itu, bahwa bentuk negara Indonesia itu harus republik. Ini menandakan bahwa negara ini sudah syar'i tanpa harus ada di label-label syariah lagi. Tanpa harus ada label NKRI bersyariah misalnya, negara ini sudah syar'i. Tanpa itu, tanpa keyakinan agama itu, tentu saja para pendahulu kita tidak akan mungkin mau mereka mengorbankan atau berikhtiar luar biasa, mengorbankan harta, tenaga, air mata, bahkan nyawa untuk memperoleh kemerdekaan ini. Jadi para pendahulu kita, para pahlawan kita tentu saja mereka tidak berjuang untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan agama. Nah ini meyakini bahwa NKRI itu sudah syar'i, NKRI itu adalah sudah bersyariah tanpa embel-embel syariah. Maka semua proses bernegara tentu saja harus diyakini bahwa ini adalah memiliki dimensi spiritual keagamaan. Jadi soal himayatud daulahnya kelompok santri itu sejak awal sebagai pengirim atau pemilik saham terbesar negeri ini. Kalaupun kadang-kadang sahamnya masih digadekan ke batur. Buktinya kita kaum santri masih ribut urusan yang kecil remeh-temeh, sampai juga serius kita menyiapkan bagaimana kader-kader santri menjadi meyakini pemilik sah negeri ini. Ini saya pikir penting. Dan ini merupakan langkah yang keren dari teman-teman Bawaslu Kota Cimahi untuk mengajak teman-teman santri ke tengah cerita soal demokrasi. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sebagian kita yang sebetulnya mungkin belum bisa dikatakan sebagai santri ya, itu ada yang sebagian menolak NKRI, ingin bikin negara sendiri. Padahal tadi aspirasi besarnya dulu sejak dulu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bentuknya republik. Artinya, dan itu tidak mungkin para muassis negeri ini, para pendiri negeri ini mengabaikan ketika memilih bentuk negara itu mengabaikan dalil-dalil yang mengabaikan keyakinan keagamaannya. Tidak mungkin. Artinya, ini adalah ijtihad yang memiliki basis keagamaan. Nah, pertama yang tadi soal jihadnya, kaum santri itu juga memberikan argumentasi yang syar'i lah katakanlah,
memberikan dalil-dalil syar'i kepada teman-teman kita yang masih meyakini bahwa negara ini ada yang menganggap masih togut, ada negara ini menganggap masih belum Islami misalnya. Saya pikir tugas bersama-sama kita meyakinkan itu. Bahwa beberapa hal kita masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, itu iya. Dan perbaikan-perbaikan itu ya tentu saja kita harus terlibat aktif. Di antaranya ya tadi soal pemilu. Pemilu kita tidak suci, partai politik kita tidak suci, tapi perannya tidak tergantikan. Nah, maka pilihan satu-satunya adalah kita terlibat secara langsung. Ini sudah diberi contoh oleh teman-teman di Bawaslu Kota Cimahi, itu terlibat jihadnya itu. Jihadnya jadi anggota Bawaslu itu bagian dari jihad menjaga negara ini, memelihara negara ini sehingga tadi demokrasinya bisa terjaga, demokrasi yang Pancasilais, artinya demokrasi yang memiliki atau berbasis nilai-nilai dan norma-norma keagamaan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Dudu. Nah, jadi tentu saja para santri tidak mungkin perannya nanti hanya jadi pemilih saja. Bagian pemilu diabringkeun kalau KTPS, yaitu batas minimum saja, batas minimum demokrasi kita berpartisipasi dalam pemilihan. Tapi maksimumnya dari mulai peserta pemilunya kalau semua partai misalnya diisi oleh kelompok santri, semua calonnya diisi oleh santri, penyelenggaranya santri, dan mau naon atau alus we berenang ini negara nu santri atuh naon. Yang penting kita punya aturan main, punya rule of game-nya, kita ikuti rule of game itu, tapi ulah sok maksakeun maneh gitu. Nyaleg misalnya ya ijazahnya harus SMA, maka suka atau tidak suka teman-teman santri juga ijazahnya ya harus SMA atau setara SMA. Yang mondoknya jangan sampai mondok baru 2 minggu gitu loh, tidak punya ijazah SMA kemudian nyalek ya nggak bisa. Jadi kalau mau pakai syahadahnya dari pondok ya paling tidak harus mondoknya kurang lebih 12 tahun baru boleh nyalek, jangan baru mondok 3 bulan gitu loh sudah pengen nyalek bentang-bentang santri atau pengen jadi bupati udah abdi mas santri ya baik santri itu memenuhi syarat ya nggak bisa. Nah, capaian-capaian ini tentu saja harus kita ikhtiari bersama. Kalau mau jujur misalnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa cek bagaimana dulu Traktat Madinah itu perjanjian Madinah itu hampir memiliki muradif dengan Pancasila karena Madinah juga waktu itu negara yang sangat multikultural, multi etnis dan multi keyakinan. Nah, jihadnya ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pemilu juga ini bukan barang 5 tahunan, ini barang ini 5 tahunan. Jadi peran santri sejak sekarang meyakinkan dirinya, meyakinkan keluarganya, meyakinkan masyarakatnya bahwa kita membutuhkan pemilu yang adil, pemilu yang berkualitas, itu harus diikhtiari sejak sekarang. Jangan sampai nanti pas pemilu pukul truk nasi eta dicalonkeun, nasi itu nyalon, atau bersih itu nyalon tuh ganti kumaneh kan gitu. Jadi ya kalau misalnya mau memperbaiki negara ini satu-satunya cara adalah terlibat langsung dalam kerangka perbaikan itu. Tapi kalau misalnya ya urang ganti batu negara mau ganti negara baru udah negara anyar terjadi nu aya jadi ribut kan gitu. Jadi ini harus dipastikan karena ya, tadi juga di sini teman-teman banyak di pondok pesantren itu saya yakin mempelajari agama itu memiliki sanad yang mutasil sampai ke Kangjeng Nabi. Sepuh-sepuh kita bersanad agamanya mutasil sampai ke Kangjeng Nabi sehingga ketika ber-NKRI, ketika bernegara itu sudah tidak ada keraguan lagi. Karena apa? Bahwa teks keagamaan itu berdialog dengan kenyataan dan ijtihadnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini bukan tanpa dasar, ini bukan tanpa dalil. Maka kewajiban kita dalam berdemokrasi misalnya ya menyiapkan ada yang masih kelasnya ya sekedar kelas pemilih ya menjadi pemilih yang baik. Jangan hayo we aprek-aprekan teu pararuguh protes ka ditu ka dieu aya tempo pemilihan sare, ya, jangan sampai begitu. Yang kelasnya sudah jadi kelas penyelenggara pemilu ya berikhtiar untuk jadi penyelenggara pemilu. Karena tentu saja pemilu yang baik juga membutuhkan perangkat-perangkat, membutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang baik, memiliki integritas yang keren. Nah, sudah dibuktikan teman-teman santri di Cimahi sudah dan setiap kali pemilu sukses ini menandakan bahwa santri juga memiliki integritas yang top. Ini sebagai contoh saja. Nah besok-besok tapi jangan terus jadi penyelenggara, menjadi peserta lah. Kan begitu.
Karena kalau nggak bisa sekarang seumur-umur jadi penyelenggara pemilu. Ya besok harus mulai belajar jadi peserta pemilu. Nah, memberikan atau diam kita, kelompok santri diam, tidak terlibat dalam partisipasi tidak berpartisipasi dalam demokrasi, tentu saja ini akan memberikan ruang kepada yang lain yang belum tentu memiliki integritas yang sebaiknya kaum santri itu untuk ngurus negara ini, untuk menjadi pengelola negara ini. Jadi jihadnya santri tentu saja bukan hanya bercerita tentang kebenaran, tapi juga harus bertindak yang benar. Nah, contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, kalau mau pemilu berbondong-bondong ke pesantren, berbondong-bondong ngajak kiai, berbondong-bondong ngajak santri. Cobalah pun santri sorangan, terlibat aktif, kan enak, jangan sampai hari eta saha ya pemilu, beresan pemilu deui. Jadi kalau santri itu rek pemilu pasti udah ide kelihatan di pesantren. Nah, kemudian ya tadi pemahaman keagamaannya sehingga menjadi keyakinan, keyakinannya itu akan menjadi ucapan dan ucapannya akan menjadi tindakan sehingga tata titi tingkah lakunya itu akan dibimbing oleh keyakinan agama yang benar. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ada hal kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada pemateri yang kedua, Bapak Denny Ahmad Haidar yang sudah menyampaikan materinya yang cukup padat, singkat gitu kan. Nah, itu selamat datang dari sahabat Ketua PW Pemuda PWI Jawa Barat. Siap. Kang Ajeng Deden. Siap. Terima kasih. Siap. Iya. Terima kasih kepada pemateri kedua. Tadi sudah memaparkan materinya. Saya juga bingung mencatat kesimpulannya, cuman saya bisa mencatat dua hal terkait materi yang tadi disampaikan. Jadi santri jangan partisipasi hanya minimal saja, tapi harus maksimalkan partisipasinya itu. Jadi santri jangan hanya cukup datang saja ke TPS, tapi santri pun juga harus ikut berperan aktif, gitu kan. Terutama hari ini santri itu harus peran aktif menjadi pengawas partisipatif di masyarakat. Yang kedua, kalau tidak diisi karena santri itu berintegritas tinggi, kalau tidak diisi oleh para kaum santri, maka akan diisi oleh orang lain yang tidak berintegritas, baik dalam hal demokrasi dan pengawasan pemilu di Kota Cimahi dan umumnya di Indonesia. Itu 2 poin yang bisa saya catat dari kesimpulan materi yang disampaikan Pak Denny Ahmad Haidar. Selanjutnya mungkin saya coba ke sesi berikutnya terkait pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para peserta. Kalau ada yang mau bertanya bisa unjuk tangan. Sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom pertanyaan. Kolom chat. Ada yang mau ditanyakan dari peserta? Silahkan. Terlebih dahulu. Dari peserta ada yang ditanyakan? Mangga, saya beri waktu. Ada yang ditanyakan? Peserta? Sekali lagi, kepada seluruh peserta, apakah ada yang ditanyakan? Saya beri kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka mikrofonnya yang ingin bertanya. Sekali lagi kepada seluruh peserta, ada yang ingin ditanyakan? Oke,
Ini ada pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaannya saya bacakan untuk narasumber dari Fauzul Haq, Pondok Pesantren Ciberem Kidul. Terima kasih. Yang pertama pertanyaannya, partisipasi aktif seperti apa yang bisa santri berikan dalam pemilu, sementara kebanyakan santri waktunya habis untuk mengaji dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana santri jika seandainya ustadz atau kiai melarang santri untuk ikut nyoblos? Ya, baik, itu dua pertanyaan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Kiai Haji Dudu Rahman, Kepala Kemenak Kota Cimahi, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mangga, Bang Ersa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kaitan dengan bagaimana. Halo? Halo. Ya. Ya, jelas. Bagaimana yang terkait dengan santri cara berpartisipasi dalam proses demokrasi atau pemilu ya? Iya, betul, betul. Ya, intinya kita harus menunjukkan bahwa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini ya tentunya melalui yang berkaitan dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ada hak dan kewajiban, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara ya tentunya harus mengikuti yang terkait dengan proses demokrasi itu sendiri. Dan apa yang saya sampaikan tadi bahwa ya tentunya santri itu harus bisa memegang yang terkait dengan apa yang menjadi dasar-dasar dan pola proses dalam bernegara itu sendiri. Artinya proses pemilihan kepala daerah, proses pemilihan presiden, dan lain sebagainya itu harus menjadikan santri ikut dalam berbangsa dan bernegara. Nah itu artinya ya kita berkewajiban dalam proses itu sendiri. Nah intinya tentunya kita saling mengisi apa yang menjadi kemerdekaan kita ini harus mengisi apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Nah kalau umpamanya ada kiai yang tidak boleh mengikuti yang terkait dengan proses demokrasi atau pemilu dan partisipasi dalam pemilihan atau pengawasan, ya tentunya sampaikan bahwa yang terkait dengan kewajiban kita ini sebagai hak dan warga negara. Artinya warga negara ini harus betul-betul menyikapi bahwa kita ini adalah berkewajiban untuk memilih suatu pemimpin, seorang pemimpin, memilih yang berkaitan dengan proses yang disepakati dalam berdemokrasi. Nah, itu. Yang mudah-mudahan disempurnakanlah dengan oleh Pak Denny Ahmad Haidar ya. Iya, terima kasih Pak narasumber yang pertama. Selanjutnya saya persilahkan narasumber kedua ya untuk bisa menjawab pertanyaan. Soal partisipasi tadi sudah disampaikan, pemilu itu paling tidak ada 3 komponen. Pertama komponen pemilih, ya milih, waktu tanggal sekian pemilu, ya ikuti pemilih yang sudah yang sudah berhak untuk memilih ya datang ke TPS memilih. Nah, menjadi pemilih yang baik juga tentu saja berpartisipasi sejak awal. Misalnya memberikan masukan terhadap partai politik, kalau dalam pemilu legislatif, sehingga nanti partai politik hanya akan mencalonkan orang-orang yang memiliki integritas. Bagus-bagusnya kan santrinya yang mengajukan diri sebagai calon. Paling tidak kalau tidak berani belum berani mencalonkan, ya jangan sampai ada orang yang tidak baik itu mencalonkan diri. Jadi pemilih saja harus berpartisipasi aktif. Pas memilih jangan sampai asal datang ke TPS asal milih, nggak begitu juga tentu saja. Ini harus dicari rekam jejaknya, kalau calon presiden, calon wakil presiden dicari rekam jejaknya yang baik.
calon anggota legislatif juga dicari rekam jejak yang baik-baik, yang dipilih yang baik tadi. Jadi jangan sampai juga datang ke TPS, datangnya wungkul, milih mante, kan jangan begitu juga. Kemudian yang kedua berpartisipasi jadi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kalau Bawaslu misalnya dari mulai Bawaslu RI sampai pengawas pemilu di tingkat TPS. Ya, Kemudian KPU misalnya dari mulai KPU RI sampai anggota KPPS. Jadi silakan mau milih di mana, kira-kira kelas kita di mana. Kelasnya sudah santri ini sudah kelas KPU RI ya, nyalon di KPU RI. Yang saya tahu juga beberapa di anggota KPU RI sekarang juga ada yang santri, di anggota Bawaslu juga ada yang santri. Pun demikian di Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, ya berpartisipasi seperti itu. Yang ketiga, itu berpartisipasi jadi peserta pemilu. Nyalon presiden, nyalon gubernur, nyalon bupati, nyalon anggota DPR RI, nyalon anggota DPD, nyalon anggota DPRD kabupaten kota. Ya tentu saja harus memiliki kualifikasi itu. Tapi juga jangan akun-akun abang kena santri abaywe itu bisa lagi arek calon anggota DPR yang nggak begitu juga. Nah, jadi partisipasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila gimana kalau dilarang? Kalau dilarang berarti can jadi kiai, namun masih kena ngalarang milih pemimpin. Kan gitu. Karena ya, tadi sudah disampaikan oleh artinya gini, ya kalau melarang yang belum yang belum memenuhi syarat jadi pemilih, maksakan mana yang milih, ya pasti dilarang ku kiai ge. Saya mau kerek 10 tahun, ya nggak bisa milih, ya pasti dilarang. Tapi saya yakin enggak lah, kiai yang paham betul sejarah negeri ini, yang betul-betul paham soal dalil-dalil agama, pasti akan mendorong, bukan hanya mengizinkan, akan mendorong para santrinya untuk berpartisipasi pemilu. Karena apa? Kalau tidak memilih, pemilihan akan tetap jalan. Kalau orang-orang baik tidak ikut memilih, artinya orang-orang baik memberikan jalan pada orang-orang yang tidak baik untuk jadi. Karena ini satu suara berarti satu saja tidak milih, satu saja beda, maka orang itu jadi. Jadi jangan sampai kita menjadi dosa karena membiarkan orang yang tidak baik terpilih. Gitu barangkali. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dani Ahmad Haidar. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Manisah PUI Kota Cimahi. Pertanyaannya, bagaimana solusi kalau kita melihat kiai yang dominan ke salah satu partai, sedang santri berlainan partai, sedangkan kiai mengarahkan supaya milih dengan keinginan kiai itu sendiri? Itu pertanyaannya. Saya persilakan kepada para narasumber untuk bisa menjawab. Ke Pak Kiai Dudu dulu terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan antara santri dengan keinginan kiai ya dalam pemilihan, tentunya ini ya merupakan ada nuansa-nuansa yang tentunya di satu sisi ada takdiman, di sisi lain ya tentunya ada demokrasi yang tentunya harus betul-betul menyikapi terhadap apa yang kita sampaikan atau kiai sampaikan atau keinginan kiai yang harus ditaati. Ya. Jadi dalam memilih pemimpin itu atau baik itu legislatif maupun pemimpin itu ya tentunya kita harus didorong ada nilai-nilai maslahahnya. Ya, jadi tetap kalau kita tentunya dalam berdemokrasi ini ya di satu sisi kita harus membangun satu demokrasi yang tentunya demokrasi yang bebas ya di satu sisi. Tapi di dalam keterangan juga ada yang mengatakan bahwa memilih pemimpin itu kan ada yang yuhibunakum wa yuhibunahum gitu kan. Mereka mencintai kita dan kita mencintai mereka. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, di situ tentunya apa yang menjadi dasar pola pemikiran kita untuk memilih salah satu pemimpin itu ya tentunya dilihat dari jejak rekam apakah mereka itu atau dia itu mencintai kita dan kita mencintai mereka. Nah itulah.
Ya, makasih. Selanjutnya kepada narasumber kedua bisa memberikan jawaban. Oke. Tadi soal sibuk ya, santri sibuk juga ada waktunya lah. Karena santri itu harus segala sebeh. Kayak kudu sebeh dahar di kobong mah. Kedua kudu sebeh sare. Ketilu kudu sebeh ulin. Keempat kudu sebeh ngaji. Kan begitu. Ya kalau santri ngaji ya memang ngaji dah. Santri memang ngaji. Itu lamun ulin melain santri. Kan gitu. Nah ini kan soal ikhtiar berbagi waktu. Saya pikir 24 jam itu juga tidak selamanya. Pertama, ngajinya ya harus rajin. Kalau mau berpartisipasi aktif dalam demokrasi, ngajinya harus rajin. Karena kalau untuk ngaji, santrinya kayak batal. Yang kedua, nanti dia tidak memiliki kompetensi sebagai santri, ya percuma. Yang kedua juga membaca buku-buku soal kenegaraan, buku-buku yang sebetulnya atau kitab-kitab yang menyinggung soal tata negara. Misalnya setelah selesai nanti ngaji Alfiyah bisa ngaji Ahkam Sultaniyah, kan begitu. Sehingga kalau nanti selesai ngaji Jamul Jawami misalnya ngajinya apa lagi yang memiliki dimensi-dimensi politik, bisa banyak lah, bisa al-milal wan nihal segala macam. Saya pikir penting. Nah yang lebih penting lagi, santrinya harus bisa dulu ngaji kitab gundulnya. Jangan sampai nanti ngaji kitab gundulnya malah dibalik, suruh ngaji Imriti malah dibaca Umaryato, kan itu bahaya. Ya literasinya ditingkatkan. Jadi makin banyak mutolaah, makin banyak baca buku baik literatur yang berbahasa Arab, literatur berbahasa Inggris maupun literatur berbahasa Indonesia. Karena hanya itu sebetulnya satu-satunya bagaimana santri memiliki kualifikasi. Nah soal tadi juga bagaimana kalau kiainya pengurus partai tertentu kemudian mengajak, ya tinggal ditanya saja kan kiai mah gede hampura. Kiai izin saya beda biasa saja, nggak ada masalah. Maka walat. Gitu. Kiai izin saya. Maka walat ketua. Wah aman. Kiai mah gede hampura, gitu. Kecuali kalau kiainya nyaleg, santrinya termilih kebangetan itu. Ya nggak ada masalah. Saya pikir kiai berpartisipasi. Kalau kita anggap kiai kita, masaih kita, guru-guru kita memiliki level moral yang jauh lebih baik daripada yang lain, tentu saja mereka juga punya kesempatan yang sama dengan yang lain untuk berpartisipasi secara politik. Kan begitu. Nah, saya pikir pertimbangan-pertimbangan itu nanti bisa berjalan sesuai waktu, saling mengisi, saling memperkuat, saling menguatkan sehingga problemnya malah tidak jadi rumit. Istilah ngobrol saja hal yang seperti itu. Bahwa kalau beda pilihan itu Pak Kiai Dudu juga beda pilihan biasa saja, tidak masalah. Yang penting kalau dipanggil gitu, suntangan. Ya paling dipanggil juga digeleneng kalau beda. Iya suntangan lagi. Tapi bedanya jangan beda-beda amat lah. Tapi yang pasti tadi kalau kiainya sudah berpolitik seperti itu kan artinya mengajarkan juga bagaimana kita menjadi partisipan aktif dalam politik. Gitu barangkali. Kalau itu soal ngobrol saja dengan kiainya. Kalau yang beda biasanya sering jarang sowan aja ke kiainya. Siap. Terima kasih. Aduh, ini masih ada banyak pertanyaan. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah apakah para santri dianjurkan untuk mendalami politik? Dan apakah para santri diperbolehkan untuk masuk ke salah satu partai yang mengajaknya? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan perihal politik identitas yang kalau menurut saya itu adalah penyimpangan dari salah satu pilar bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pengen minta pendapatnya dari para pemateri yang luar biasa ini biar ada pencerahan buat saya pribadi jika pandangan saya itu keliru. Dari Majelis Hubul Waton Kota Cimahi, Adriansah. Itu yang pertanyaan itu yang tadi dari Eti Suhayati. Silakan kepada para narasumber untuk bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Pak Kiai Dudu untuk saya persilakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi bagus nih pertanyaannya. Apakah santri boleh berpolitik? Ya justru kaitan dengan politik itu siasah. Jadi
kita santri tentunya sudah dibangun ya pendidikan siasahnya. Jadi siasah itu siasat. Dalam berdakwah saja kan harus punya siasat. Rasul juga ya seorang pedagang, seorang politikus, kepala negara juga bersiasat. Bagaimana bersiasat yang berkaitan dengan cara berdakwah dengan orang atau membaca yang berkaitan dengannya, itu bagian daripada siasat. Justru apa yang menjadi pola kepemimpinan Rasulullah SAW, kita sebagai umat Islam tentunya itu adalah bagian politik, artinya strategi. Ya. Dalam berjuang juga punya strategi. Nah, kaitan dengan memilih salah satu partai juga sama. Nah, justru kita seorang santri harus menjadi atau hadir di tengah partai politik daripada diisi oleh orang-orang yang bukan santri, yang ngaco, yang tidak jujur, yang tidak bisa membawa kemaslahatan umat, ya oleh siapa lagi? Nah, ini kesempatan bagi kita. Artinya kalau umpamanya santri tidak mengisi yang berkaitan dengan politik, yang tidak bisa mengisi kaitan dengan pemimpin, ya tentunya kita akan direbut oleh orang lain, tentunya seperti itu. Nah, juga kaitan dengan politik identitas, nah tentunya ini juga yang berkaitan dengan bagaimana pola kita ini santri supaya bisa memilih mana yang betul-betul menjadikan partai politik itu supaya betul-betul bukan saja jargon tapi betul-betul nyata yang berkaitan dengan manutun bil maslahati umatnya, yaitu kesejahteraan umatnya. Itu saja. Jadi santri itu harus hadir, justru harus hadir dalam berpolitik kita. Karena politik itu bagian daripada siasa, politik itu bagian daripada strategi, cara, ya, teknis, bagaimana kita membangun negeri ini, bangsa kita ini menjadi negara yang aman, harmonis, adil, gitu kan, sejahtera lahir batin, ya untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita ini. Itu saja mungkin. Siap, terima kasih kepada Pak Denny Ahmad Haidar. Silakan untuk bisa menanggapi pertanyaan yang tadi. Soal keharusan. Saya pikir tadi batas minimalnya itu jadi pemilih yang baik. Jadi anggota partai politik harus, partai politik itu tidak suci, tapi sekali lagi perannya tidak tergantikan. Jadi satu-satunya cara kalau ada ketidakbaikan ya terlibat, orang-orang baik harus terlibat di partai politik. Kan begitu. Kalau orang-orang yang merasa baik kemudian meninggalkan partai politik, itu artinya membiarkan orang yang tidak baik berkuasa. Dan itu goreng patut. Kan begitu, jangan sampai dayus. Itu dayus. Pangharupna gitu loh. Protes pangharupna ditakahareup mung banjur gitu teh. Jadi ya penting saya pikir, bukan hanya penting, ya sangat penting. Indonesia ini kesepakatan politik. Indonesia ini menjadi manifestasi bagaimana dulu para kiai kita, para sepuh-sepuh kita, para muassis kita berdakwah melalui jalur politik. Buktinya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini hadir karena kesepakatan politik. Kan dalam agama itu ada yang namanya al-usul al-khams atau ada maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu ada hifdzuddin, ada hifdzul mal, ada hifdzun nasal. Kalau ini dikerangka dalam bentuk kebijakan negara, maka harus ada negaranya. Indonesia ini bagaimana negara Indonesia jadi hifdzuddin? Sok di Indonesia orang Islam reksa Islamna sanu nyarek. Kan gitu, sholat juga di mana gae. Ini karena apa? Ini karena tadi ada kepiawaian para sepuh-sepuh kita dalam berpolitik. Tapi ulah dibalik. Kudu lagi ngamanfaatkan politik untuk kemaslahatan agama. Lain ngamanfaatkan agama untuk kemaslahatan politik. Nah sekarang itu jargonnya seperti jargon agama, padahal ajang tek milih menyemilih itu. Menteresepnya itu kudu dipilih. Tidak harus terlalu jauh misalnya seakan-akan bahwa si ini lebih bertakwa, si ini tidak lebih bertakwa. Itu mau urusan Gusti. Jadi jangan sampai urusan-urusan ilahiyah, urusan-urusan ketuhanan misalnya dibawa ke hal-hal yang seperti ini. Kejauhan. Bahwa kita merasa si ini lebih baik ya pilih saja. Si ini tidak terlalu baik. Nah, kita tadi soal Bhinneka Tunggal Ika misalnya,
Ya kita yang butuh itu yang ngurus negara yang baik. Jangan sampai misalnya kita menolak kelompok-kelompok lain untuk ngurus negara ini, padahal mereka punya kecakapan yang baik, aditi urang hayo we ngandalkeun neneangan anu sakeyakinan tapi bisa ngurus. Alusna masa keyakinan tapi bisa ngurus, kan begitu. Nah, maka santri juga harus memiliki kecakapan itu, harus memiliki kecakapan bagaimana mengurus mengelola negara ini. Jangan sampai misalnya urusan kecil saja, misalnya soal keuangan, soal perbankan. Sebagian kita masih merasa bahwa perbankan itu haram. Tapi ditanya, lamun bank haram, sok atuh nyieun satu lembaga keuangan yang sekuat bank anu halal. Eueuh. Anu kadua, misalnya bank teh ya boleh. Tapi banknya itu boga anu batur we yo. Kan para rugu. Nah, soal negara juga begitu. Maka kita harus memiliki tadi soal misalnya kalau cerita bernegara ini hifdzul mal. Hari ini orang ngomong hifdzul mal tapi tidak ngerti soal makroekonomi, tidak bisa membedakan ini kebijakan fiskal, ini kebijakan moneter, tidak paham bagaimana cryptocurrency itu bekerja misalnya. Kan repot. Jadi artinya santri juga ya begitu, harus memiliki kecakapan-kecakapan yang yang top lah. Terus hifdzun nasl. Gimana hari ini cerita hifdzun nasl kalau di antara santri tidak ada yang ngerti genetika? Termasuk ini juga gimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil supaya maqasidus syariah ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan satu-satunya cara hari ini adalah ya menjadi partisipan aktif dalam politik, partisipan aktif dalam demokrasi, dalam pemilu. Saya pikir demikian. Siap, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah. Masih ada lagi. Satu lagi mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau tadi ada, ini kayaknya bukan pertanyaan ini, tapi ajakan, himbauan kayaknya ini mah. Dari Salman, Pondok Pesantren Jamiatul Qura wal Hufad. Tapi ini terkhusus buat Kepala Kemenag Kota Cimahi. Kapan mau roadshow ngaliwat ke pesantren-pesantren di Kota Cimahi? Ini jadi bukan pertanyaan ini mah, himbauan atau ajakan atau permintaan kayaknya ini. Usur. Buat Pak Kemenag Kota Cimahi ini. Ya. Terus ini baru pertanyaan dari Pondok Pesantren Jamiatul Qura, Ibu Elis. Pertanyaannya satu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan santri agar santri bisa banyak ikut berperan dalam jihad pengawasan pemilu, sedangkan santri mayoritas hanya dibekali ilmu agama. Dua, bagaimana agar santri bisa mendapatkan keberkahan dari pemilu, misalnya jadi bupati dan wali kota. Itu pertanyaan terakhir yang diberikan oleh Bu Elis dari Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Selanjutnya silahkan kepada para narasumber untuk memberikan jawabannya sekaligus mungkin closing statement dari para narasumber. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Pangersa Kiai Haji Dudu Rahman. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, kalau kapan ngaliwat mah ya gampang lah. Nanti diajak ketua PW Ansor sambil roadshow ya. Yang penting kita disiapkan saja itu ayam kampungnya gitu kan. Nah itu kesenangan ketua bukan ayam kota gitu ya Pak Yasin ya. Siap. Yang kedua yang berkaitan dengan kita langkah apa saja ya tentunya kaitan dengan langkah-langkah kita ini ya harus membuka wawasan. Artinya wawasan kebangsaan kita, wawasan yang berkaitan dengan bagaimana berbangsa dan bernegara dan juga yang berkaitan dengan apa yang menjadi proses pemilihan atau proses dalam membuat kepemimpinan kita ini ya tentunya santri harus hadir di sana. Artinya kita harus menguasai apa yang menjadi main kita ini di negara kita ini. Jangan sampai kita tidak tahu proses-proses dari apa yang menjadi keharusan kita dalam memilih sebagai seorang pemimpin. Nah tentunya ya, kita tentunya bukan saja menjadi tukang milih saja. Jadi kita harus menjadi pangil, bukan jadi mapngul gitu kan. Nah itu. Jadi artinya kita ya peran kita ini seorang santri ini
ya harus kita ikut ya di dalam menjaga NKRI, termasuk kita juga harus ikut yang berkaitan dengan bagaimana negara kita ini mengisi kemerdekaan kita ini ya dengan mengisi yang terkait dengan baik itu kepemimpinan maupun mengolah apa yang menjadi sumber daya alam di negara kita ini. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan inna makanna kumpil ardi wa ataina kumin kulli sayin sababa. Jadi semua dari penjuru kita ini harus diisi oleh santri gitu kan. Nah itu. Jadi tukang ngaliwatnya bagus gitu kan. Kalau menjadi pedagang yang hebat, yang jujur, yang dermawan gitu kan. Menjadi pemimpin juga ya pemimpin yang tentunya memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah itu. Tidak dolim lah gitu kan. Nah, itu. Gitunya Ketua PW. Terima kasih Pak Pangersa, Pak Kiai Haji Dudu atas jawaban dan closing statement-nya. Saya persilakan selanjutnya kepada Pak Denny Ahmad Haidar untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dan sekaligus closing statement. Mangga. Oke, santai saja santri. Dulu santri bukan hanya partisipasi, ikut perang juga kaburu. Dulu ada Hizbullah, ada Sabilillah, itu santri semua. Mereka ikut perang. Biasa aja, santai. Artinya selalu ada waktu. Cukup waktu. Soal keilmuan misalnya, soal ilmu agama. Justru ilmu agama itu harus diimplementasikan. Harus di apa? Ya tidak hanya dalam pikiran, harus dalam keyakinan. Tapi itu harus dimanifestasikan. Lewat apa? Ya lewat bakti-bakti tadi, lewat jihad demokrasi. Jadi mau jadi peserta, mau jadi penyelenggara, kan bisa. Terlibat sehingga nanti ilmu agamanya bisa dipakai karena urusan demokrasi juga saya pikir harus diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang memadai. Ya faktanya di Cimahi misalnya para komisioner Bawaslu ini kan santri semua dan keren. Jadi kurang contoh apa lagi kan gitu. Kemudian mau jadi bupati ya harus calon, artinya harus terlibat. Jadi fikih itu bukan hanya soal ubudiyah. Jadi jangan sampai misalnya agama nanti hanya dipahami sebagai soal budiyah saja. Tapi ya fikih siasahnya juga harus ngaji dan ngaji ngerti wungkul terus cici di kamar mau poek hari-hari jangan itu kan gitu. Abdi mengerti sina politik man isin untuk para rugu kan gitu. Jadi ya mengerti kemudian memiliki moralitas yang baik. Setelah itu ya terjun secara langsung. Jadi jangan sampai berpikir kharikul adat itu pindah uzlah ke gunung, kemudian ngahiji jeung ucingnya, nah begitu. Kharikul adat itu uzlah itu harus terlibat, terjun langsung dalam konteks dinamika bermasyarakat, termasuk berdemokrasi. Saya pikir demikian. Terakhir ya Indonesia yang harus Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Indonesia juga lahir karena ikhtiar yang luar biasa, diantaranya yang paling besar adalah dari kelompok santri. Nah ketika negara ini sudah merdeka, santri tinggalin kan begitu. Jadi negara ini juga sebagai diperjuangkan oleh kelompok santri. Ya santri kudu kabagian namanya terlibat. Ujug-ujug kebagian udah terlibat dalam lembing itu. Jadi artinya santri itu jangan sampai jadi lembing tahu lembing yang di terminal itu Bandung, Jakarta. Ayo Bandung aja ke Jakarta. Mana nama ini kan gitu. Ya kalau belum menjadi supir jadi terminal lah. Halus nama buka terminalnya, buka busnya kan begitu. Setidaknya jadi supir. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang pada kesempatan hari ini bisa hadir dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, motivasi-motivasi yang luar biasa. Tentunya bagi kita semua, terkhusus para kaum santri di Kota Cimahi. Sedikit saya menyimpulkan terkait tadi beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Salah satunya adalah bagaimana peran aktif santri gitu kan. Nah, diinformasikan juga bahwasannya di Bawaslu Kota Cimahi ini mempunyai program-program untuk para kaum santri. Salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang dimana tentu kami pun juga paham bagaimana caranya kaum santri ini berpartisipatif. Tapi kalau kaum santrinya pun juga tidak mengetahui informasi-informasi terkait dengan Bawaslu itu sendiri. Baik itu secara pengawasannya langsung
ataupun pengawasan partisipatif. Maka dari itu di kami Bawaslu Kota Cimahi mempunyai program baik untuk para kaum santri, yaitu salah satunya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nanti kita bisa informasikan lebih lanjut. Yang terakhir mungkin statement dari saya, santri hari ini jangan selalu dijadikan objek, tetapi santri hari ini harus menjadi subjek, gitu. Dan santri tentu harus paling depan dan santri harus merebut seluruh lini-lini di negara ini, baik di kelembagaan apapun yang ada di negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Tentunya saya juga secara pribadi mohon maaf sekali kalau dalam penyampaian kegiatan hari ini kurang berkenan, banyak kata-kata yang salah. Tentu kegiatan ini kita akan lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan pandemi khusus di Kota Cimahi ini sudah berlalu, biar nanti ke depannya kegiatan itu tidak daring tetapi langsung bertatap muka dengan para kaum santri. Sekian, terima kasih dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin semuanya untuk bisa membuka foto on kamera untuk diabadikan. Dan saya juga ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum daftar hadirnya diisi di kolom chat, tolong diisi. Dan tentu screenshotnya tolong nanti disimpan karena itu salah satu bagian dari kelengkapan administrasi. Karena nanti seluruh peserta akan mendapatkan pengganti pulsa dari Bawaslu Kota Cimahi, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena itu tolong dibuka terlebih dahulu fotonya. Kita foto bersama, di-on-kan dulu kameranya, kita foto bersama. Iya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena di luar ekspektasi saya dan sahabat-sahabat Bawaslu di Kota Cimahi, hari ini pesertanya full 100 santri yang hadir pada kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan saya juga minta doanya dari seluruh kaum santri untuk kemajuan Bawaslu Kota Cimahi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.